Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue talam pandan dari tepung beras yang manis, gurih, dan enak banget. Kue talam ini ternyata bikinnya mudah banget loh. Untuk kalian yang ingin tahu cara pembuatannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan ada yang di skip ya, biar nggak ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungannya dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifah. Aku akan mulai ke bahan-bahannya. Yang pertama, aku akan ke bahan-bahan untuk membuat adonan yang warna hijau. Aku memakai 80 gram tepung beras. Ini tepung berasnya pakai tepung beras kemasan dari Rose Brand. Selanjutnya, aku memakai 40 gram tepung tapioka atau orang bilang tepung kanji atau tepung aci. Kemudian, aku memakai 100 gram gula pasir. Lalu aku memakai 400 ml santan. Ini pakai santan kara yang ukuran 60 ml, kemudian dicampur air sampai menjadi 400 ml. Selanjutnya, aku memakai sekitar 7 lembar daun pandan, dipotong-potong kayak gini, karena nanti akan di blender sama santan. Santan ya, bukan mantan. Kemudian, aku memakai sedikit garam. Dan nanti aku juga akan menambahkan sedikit pewarna hijau muda supaya warna kuenya lebih menarik. Sekarang aku akan ke bahan-bahan untuk membuat adonan yang warna putih. Yang pertama, aku memakai 60 gram tepung beras. Kemudian aku memakai 200 ml santan. Ini juga dari 60 ml santan kara ditambah air. Dijadikan 200 ml. Kalau kalian ingin memakai santan dari kelapa asli, ambil dulu 200 ml santan kental untuk membuat adonan putih, baru kemudian sisanya untuk membuat adonan warna hijau. Aku juga memakai 2 lembar daun pandan dipotong-potong. Nanti daun pandan ini akan dimasak bersama santan supaya adonan warna putihnya lebih wangi. Yang terakhir, aku memakai sedikit garam. Ini bahan-bahannya bisa di screenshot atau kalau masih kurang jelas bisa lihat di kolom deskripsi ya. Aku tuliskan di sana. Jangan lupa disiapkan cetakan kue talamnya, diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Biasanya satu resep ini jadi sekitar 17 atau 18 piece. Jangan lupa juga disiapkan kukusannya. Aku memakai klakat kayak gini. Kalau teman-teman di rumah nggak ada klakat, bisa memakai panci atau dandang kukusan yang ada di rumah. Sebelum mulai membuat adonannya, aku akan memasak santan-santan ini. Yang pertama, aku akan memasak santan yang akan dibuat adonan warna putih. Santan dimasukkan, kemudian daun pandan, lalu diberi sedikit garam. Kemudian nyalakan kompornya. Aku akan memasak santan ini sampai hangat saja. Tapi kalau teman-teman ingin kuenya lebih tahan lama, biar nggak cepet basi, santannya boleh dimasak sampai mendidih. Kemudian didiamkan sampai menjadi hangat. Masak santannya harus sambil diaduk-aduk terus kayak gini, supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah hangat. Sekarang waktunya aku angkat dan akan aku saring supaya daun pandannya terpisah. Santan ini akan aku sisihkan dulu. Sekarang saatnya santan sama daun pandan yang untuk membuat adonan warna hijau akan aku blender. Dimasukkan daun pandannya,
Kemudian tambahkan 400 ml santan. Daun pandannya udah halus dan santannya udah berubah warna jadi kehijauan. Sekarang akan aku saring. Setelah disaring, santan ini akan aku masak bersama gula pasir dengan garam dan sedikit pewarna hijau. Kemudian nyalakan kompornya, lalu dimasak sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai santan menjadi hangat dan gulanya larut. Santannya sudah hangat dan gulanya juga sudah larut. Sekarang waktunya aku akan membuat adonan kue talamnya. Tapi sebelum aku buat adonannya, aku panaskan dulu kukusan supaya saat adonan jadi kukusannya udah panas. Santan ini akan dipakai untuk membuat adonan selagi masih hangat. Aku akan membuat adonan warna putih lebih dulu. Yang pertama, tepung beras dimasukkan, lalu santan, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian adonan ini akan aku saring. Ini akan aku sisihkan dulu karena aku akan membuat adonan yang warna hijau. Membuat adonan warna hijaunya pakai wadah bekas adonan putih tadi. Setelah tepung beras dimasukkan, tambahkan tapioka. Kemudian masukkan santan yang warna hijau. Aduk-aduk sampai semua tepung dan santan tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan ini akan aku saring. Aku akan mulai menuang adonan ke dalam cetakan. Adonan yang warna hijau dimasukin lebih dulu. Diisi ke dalam cetakan kira-kira 2/3 bagian. Adonan warna hijau sudah siap masuk ke dalam kukusan. Kukusannya udah panas banget. Aku akan memasukkan adonan kue talam ini. Kemudian ditutup, dikukus sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, aku akan memasukkan adonan warna putih di atasnya. Setelah adonan putih masuk, ditutup, kemudian dikukus kurang lebih 20 menit sampai matang. Udah 20 menit, artinya kue talamnya udah matang. Ini harus ditunggu sampai hangat dulu, baru kuenya bisa dikeluarin dari cetakan. Ini dia, kue talam yang manis, gurih, dan enak banget ala ibunya Saifah. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.